Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo pada Senin pagi dan langsung bertolak menuju Magelang. Pramono hadir untuk mengikuti retret kepala daerah yang telah dikelar sejak hari Jumat lalu. Siapan langsung ke Magelang, Pak. Bismillah. Setelah kemarin bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan beberapa kader PDIP lainnya, Pramono Anung yang juga merupakan salah satu kader PDI Perjuangan bersama rombongan kembali tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo sekitar pukul 9 pagi tadi. Gubernur Jakarta itu langsung berangkat menuju Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan retret. Pramono tiba di Magelang sekitar pukul 13 WIB dan langsung disambut oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto serta staf sus Mendagri Irjen Heri Heriawan. Rekan-rekan sekalian, saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Pramono pun mengatakan terus berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan DPP partai. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Saat ini hanya kepala daerah dari satu provinsi saja yang belum datang dalam retret. Sementara selama berada di Akmil Magelang, tugasnya sebagai gubernur saat ini diwakilkan oleh Rano Karno atau Bang Dul selaku wakil gubernur Jakarta. Saya sendiri sebagai Gubernur Jakarta, saya juga sudah menitipkan tugas kepada Bang Dul untuk tetap gaspol, pasukan biru, pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan kuning, mereka untuk mempersiapkan karena bagaimanapun itulah yang diharapkan oleh masyarakat, terutama saya pribadi oleh rakyat Jakarta. Sebelumnya, sebanyak 4 kepala daerah kader PDIP telah bergabung dalam kegiatan pembekalan atau retret yang digelar di Akademi Militer sejak hari pertama pada tanggal 21 Februari. Sejak Minggu malam, terhitung sudah ada penambahan hingga 17 kepala daerah kader PDIP yang tiba sekitar pukul 21 WIB dan telah mengikuti pemberian materi pada pagi hari tadi. Tim TV One mengabarkan. Kepala daerah dari PDIP akhirnya merapat dan mengikuti retret di Akmil Magelang setelah menundanya selama beberapa hari ini. Mereka tidak menghadiri dari awal karena adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Untuk mendiskusikannya, pemirsa, kita sudah bersama narasumber Profesor Caroline Pascarina selaku pakar politik Universitas Padjadjaran. Selamat sore, Prof. Caroline. Selamat sore, Mbak Witi. Ya, Prof. Caroline, ini hampir seluruh kepala daerah yang merupakan kader dari PDIP telah ikut dalam retret di Magelang. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah ini merupakan suatu langkah untuk memperselaraskan dari pusat maupun dari daerah? Ya, saya rasa ini langkah yang patut kita apresiasi ya. Ini artinya bahwa sudah mulai ada upaya untuk mengkompromikan ya agenda-agenda pembangunan nasional saat ini supaya lebih sinergis sehingga para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah itu akhirnya bisa ikut kegiatan pembekalan ini. Jadi ini suatu langkah yang saya rasa kita patut apresiasi ya, karena artinya ada komitmen politik juga untuk mengedepankan kepentingan publik. Gitu, Mbak. Ya, Prof, sendiri dari pantauan Anda ataupun pengamatan Anda, mengapa akhirnya PDIP memutuskan memberikan ataupun memperbolehkan kader-kadernya untuk mengikuti retret ini? Ya, saya rasa kan sebenarnya dari awal juga instruksinya itu tidak berupa larangan, tetapi untuk menunda. Nah, dalam proses menunda ini
kelihatan ya pertimbangan-pertimbangan yang lebih pro publik itu kemudian bisa dipikirkan ulang begitu. Jadi ya apa yang mendorongnya saya rasa akhirnya tiba sampai kepada kesadaran bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar ketimbang tarik-menarik politik ya untuk menunjukkan bahwa PDIP itu memang punya kekuatan politik real begitu. Dan dengan adanya instruksi itu kan itu sudah menegaskan posisi PDIP dalam pemerintahan saat ini. Tapi tentu kembali bahwa terpilihnya para kader PDIP itu sebagai kepala daerah itu juga mengemban amanat rakyat. Ada kepercayaan publik yang diberikan kepada para kader PDIP. Oleh karena itu, tentu kepentingan yang lebih besar itu yang harus lebih dahulu mengemuka dan diperjuangkan oleh PDIP sendiri, begitu. Prof, Kalodin, ini kan sudah memasuki hari keempat. Ada agenda-agenda yang tentunya dari kader PDIP yang merupakan kepala daerah ini tidak sempat mengikuti, khususnya pada saat berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan jajaran-jajaran dari gubernur hingga dari kepala daerah lainnya. Menurut Anda seperti apa? Ya, ini kan sebenarnya momentum yang bagus ya untuk mempertemukan semua kepala daerah. Tapi tentu tidak berhenti sampai pada kegiatan retreat. Apa yang diberikan pada periode retreat ini arahnya kan lebih pada penyamaan persepsi. Supaya para kepala daerah ini memperoleh pemahaman yang sama atau selaras tentang agenda prioritas pemerintah pusat. Sehingga nanti di dalam menjalankan pemerintahan daerah juga mereka bisa menselaraskan kebijakan di daerahnya masing-masing. Nah, apakah para kader PDIP yang baru merapat di hari keempat ini nanti konsekuensinya bagaimana? Saya rasa dengan pengalaman politik yang sudah dimiliki oleh setiap kepala daerah terpilih, tentunya koordinasi ini bisa tetap dilakukan meskipun tidak berada dalam sarana retreat ini. Begitu. Jadi hari yang tertinggal itu sebenarnya lebih merupakan agenda-agenda untuk pembekalan. Tetapi setelahnya tentu akan ada upaya-upaya untuk menindaklanjuti dari kegiatan pembekalan ini. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja. Ini akan berkelanjutan ya, apalagi kalau memang pemerintahan Pak Prabowo saat ini memiliki banyak agenda prioritas yang memerlukan sinergi dan dukungan dari para kepala daerah. Itu pasti akan terus berlanjut koordinasinya. Dan menurut Prof sendiri di mata publik ini dengan hadirnya kader PDIP pada retret ini akhirnya ini bagaimana, Prof? Ya, akhirnya ini menunjukkan bahwa PDIP juga tetap punya kepentingan untuk menjamin agar agenda-agenda yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan publik, prioritas pembangunan nasional itu harus dikedepankan. Bahwa nanti akan ada dinamika politik, yaitu kan bagian dari praktek politik keseharian ya yang ya wajar akan terjadi. Tapi ya dengan ikut ini menunjukkan bahwa memang ada komitmen untuk mengedepankan kepentingan publik begitu dan untuk tetap menjaga agar agenda pembangunan nasional itu tetap sinergis antara pusat atau nasional dan di daerah. Itu. Baik, terima kasih Profesor Karolin Pascarina waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Prof. Selamat sore, terima kasih Mbak.